Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Kita akan belajar mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Ini masih satu bab dengan materi hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari persilangan apa saja yang menyimpang dari hukum Mendel. Namun penyimpangannya ini hanya semu. Artinya, penyimpangannya ini tidak sepenuhnya salah gitu karena masih berdasarkan hukum-hukum Mendel. Namun saja hasil dari persilangannya ini tidak sama persis seperti yang ada pada hukum Mendel. Sebelum kita lanjut materinya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian ya, supaya video ini makin berkembang dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita lanjutkan ke macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 5, yaitu ada epistasi dan hipostasi, 2 kriptomeri, 3 polimeri, 4 gen-gen komplementer, dan yang kelima adalah atavisme. Namun yang akan kita pelajari di video ini hanya mengenai epistasi dan hipostasi serta kriptomeri. Mengenai polimeri, gen-gen komplementer, dan juga atavisme akan kita bahas di video yang selanjutnya ya. Kita pelajari dulu mengenai pengertian dari penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan hukum Mendel ditandai dengan berubahnya perbandingan fenotip keturunan. Jadi apabila ada perubahan pada perbandingan fenotipnya, maka ini disebut sebagai penyimpangan hukum Mendel, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan hukum Mendel. Contohnya, pada perkawinan antara dua individu dengan dua sifat beda atau dihibrid, ternyata rasio fenotip F2-nya ini tidak selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Namun sering kita jumpai perbandingan fenotip F2-nya ini adalah 9 banding 7 atau 12 banding 3 banding 1 atau 15 banding 1 atau bisa juga 9 banding 3 banding 4. Keadaan inilah yang disebut sebagai penyimpangan semu. Kenapa dikatakan penyimpangan semu? Ya karena memang masih mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku pada hukum Mendel. Sehingga penyimpangan ini disebut juga sebagai modifikasi genetika Mendelian. Penyimpangan semu hukum Mendel terjadi karena adanya dua pasang gen atau lebih yang saling memengaruhi dalam memberikan fenotip pada suatu individu. Peristiwa saling memengaruhi antara dua pasang gen atau lebih ini disebut sebagai interaksi gen. Jadi karena memang gennya itu saling memengaruhi, maka dikatakan sebagai interaksi gen. Masuk ke materi epistasi dan hipostasi. Sebuah atau sepasang gen yang menutupi ekspresi gen lain yang tidak sealel disebut gen epistasi. Sedangkan gen yang dikalahkan tersebut namanya adalah hipostasi. Jadi yang mengalahkan itu namanya epistasi, sedangkan gen yang dikalahkan itu namanya hipostasi. Maksudnya dikalahkan ini bisa jadi ditutupi sifatnya, sehingga tidak muncul karakternya. Ada 3 macam epistasi dan juga hipostasi. Yang pertama ada epistasi dominan. Jadi kita bahas dulu mengenai epistasi dominan. Epistasi dominan ini adalah suatu keadaan di mana ada satu gen dominan yang bersifat epistasis. Contohnya seperti ini. Warna umbi lapis pada bawang, yaitu ada gen A dan juga gen B. Gen A ini bersifat epistasis terhadap gen B besar maupun B kecil. A itu merupakan gen dominan yang menentukan warna merah, sedangkan B merupakan gen dominan yang menentukan warna kuning. Gen-gen yang memiliki umbi lapis berwarna merah dan kuning ini akan kita silangkan. Nah, bentuk genotipnya adalah seperti ini. Induk yang betina, genotipnya adalah AA besar, BB kecil. Sedangkan induk yang berwarna kuning atau induk yang jantan ini adalah genotipnya AA kecil, BB besar. Gamet dari kedua induk ini, yang induk betina, gametnya adalah A besar B kecil, sedangkan untuk yang induk berwarna kuning, gametnya adalah A kecil B besar, sehingga dihasilkanlah keturunan F1 seperti ini. Kemudian, parental yang keduanya atau induk yang keduanya ini diperoleh dengan cara menyilangkan atau mengawinkan sesama keturunan F1-nya, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil dikawinkan atau disilangkan dengan sesamanya. Lalu diperolehlah gamet seperti ini.
Jadi baik antara yang induk jantan maupun betina itu gametnya sama. Nah, untuk mengetahui hasil keturunan F2-nya, itu disajikan seperti dalam tabel ini. Tadi kan gametnya ada A besar, B besar, A besar, B kecil, kemudian A kecil, B besar, lalu ada A kecil, B kecil. Nah, misalkan saja indukan dengan gamet A besar itu bertemu dengan induk yang memiliki gamet A kecil, B kecil. Maka diperolehlah keturunan F2-nya adalah A besar A kecil, B besar B kecil, atau fenotipnya adalah umbi yang berwarna merah atau bawangnya memiliki umbi lapis yang berwarna merah. Kemudian kita cek lagi yang berikutnya. Misalkan induknya ini memiliki fenotip A kecil B besar lalu bertemu dengan induk yang memiliki gamet A kecil B besar. Maka keturunannya memiliki gamet AA kecil BB besar atau memiliki umbi lapis yang berwarna kuning. Contohnya lagi, misalnya ada yang memiliki indukan dengan genotip A kecil B kecil bertemu dengan indukan yang bergenotip A kecil B kecil, maka dihasilkanlah individu F2-nya bergenotip A kecil B kecil B kecil, atau fenotipnya memiliki umbi lapis berwarna putih. Hasil dari persilangan yang disajikan dalam tabel itu secara simpelnya adalah seperti ini. Untuk individu yang memiliki genotip A besar, strip B besar, strip. Nah, yang garis stripnya ini bisa diisi oleh angka yang besar maupun angka yang kecil. Intinya, individu tersebut memiliki genotip A besar dan juga B besar. Maka dia memiliki fenotip berwarna merah. Nah, untuk yang fenotip untuk yang individu F2 dengan genotip A besar B besar ini ada 9. Kemudian untuk yang umbi lapisnya juga berwarna merah. Namun genotipnya ini adalah A besar dan juga B kecil. Ini sebanyak 3. Lalu yang memiliki umbi lapis berwarna kuning dengan genotipnya A dan juga B besar ini ada 3. Sedangkan individu dengan umbi lapis berwarna putih genotipnya A kecil B kecil ini ada 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa individu dengan fenotip umbi lapis berwarna merah ini ada 12, yaitu 9 ditambah 3. Kemudian dibanding yang warnanya kuning itu ada 3 dan yang berwarna putih ada 1. Jadi perbandingan F2-nya atau perbandingan fenotip F2-nya itu adalah 12 banding 3 banding 1. Jenis epistasi dan hipostasi yang kedua adalah epistasi resesif. Epistasi resesif merupakan suatu kondisi di mana terdapat gen resesif yang epistasis terhadap gen dominan lain namun tidak sealel. Contohnya adalah warna rambut pada tikus dengan gen CC epistasis terhadap A dan A. Nah, ini kan antara gen CC dengan gen A ini kan letaknya tidak sealel. Oke, langsung saja ke persilangannya. Induk yang pertama atau P1-nya itu adalah tikus yang memiliki rambut berwarna hitam atau genotipnya adalah CC besar AA besar yang disilangkan dengan atau dikawinkan dengan tikus berbulu putih yang memiliki genotip CC kecil AA kecil. Gametnya untuk yang tikus berwarna hitam adalah C besar A besar, sedangkan tikus yang berbulu putih itu memiliki genotip C kecil A kecil, sehingga diperolehlah keturunan F1-nya seperti ini, yaitu C besar C kecil A besar A kecil atau berwarna hitam. Lalu, sesama F1 ini disilangkan, yaitu C besar C kecil dengan A besar A kecil ini disilangkan dengan sesamanya. Nah, untuk gametnya adalah seperti ini, yaitu C besar A besar, C besar A kecil, C kecil A besar, dan juga C kecil A kecil. Hasil F2 dari persilangan yang kedua ini disajikan di dalam tabel ini. Nah, caranya sama seperti yang tadi ya. Misalkan individu dengan gamet C besar A besar ketemu dengan individu yang memiliki gamet C kecil A kecil. Maka diperolehlah individu F2-nya bergenotip C besar C kecil A besar A kecil atau memiliki fenotip berwarna hitam.
Nah, begitu seterusnya sampai diperolehlah keturunan sebanyak 16 individu dengan genotip yang berbeda-beda. Kalau untuk fenotipnya ada yang sama ya, namun untuk genotipnya ini ke-16-nya itu berbeda. Secara ringkasnya, hasil F2-nya itu adalah seperti ini. Individu dengan berambut hitam atau tikus yang memiliki rambut hitam dengan genotip C besar A besar ini ada sebanyak 9, yang berwarna abu-abu dengan genotip C besar A kecil itu ada 3, kemudian yang berfenotip putih dengan genotip C kecil A besar ini ada 3, lalu yang berwarna putih namun dengan genotip C kecil A kecil ini ada 1. Dengan demikian, persilangan pada epistasi resesif ini menghasilkan F2 yang memiliki perbandingan 9:3:4. Nah, keterangannya itu supaya kalian lebih paham lagi maksudnya dari persilangan ini kan di bawahnya ada keterangannya ya. Di antaranya, gen C besar ini merupakan gen yang mengakibatkan warnanya itu timbul, artinya individu tikusnya ini akan muncul warna hitamnya. Kemudian kalau gen C kecil itu menyebabkan warnanya tidak timbul atau menyebabkan warna putih pada bulunya, pada rambutnya maksudnya. Kemudian untuk yang gen A besar itu merupakan gen yang mengakibatkan warna hitam jika disertai dengan C besar. Jadi apabila gen C besar ini ketemu dengan A besar, maka akan muncul individu tikus yang berambut hitam. Kemudian ada gen A kecil, di mana gen ini mengakibatkan warna abu-abu jika tidak disertai dengan gen C besar. Jadi misalnya ada individu yang memiliki gen A kecil, kemudian tidak bertemu dengan gamet yang C besar, maka warna yang akan timbul itu adalah warna abu-abu. Sedangkan apabila ada individu yang memiliki gamet C kecil kemudian bertemu dengan gamet yang A besar maupun A kecil, maka akan menghasilkan individu yang berfenotip berambut putih. Jenis epistasi dan hipostasi yang ketiga adalah epistasi dominan dan resesif. Kondisi ini disebabkan karena adanya penyimpangan yang terjadi ada 2 gen dominan yang keberadaannya menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Contohnya, pada bulu ayam lehoren, gen I besar itu epistasis terhadap gen C besar maupun C kecil, serta gen C kecil itu epistasis terhadap I besar dan juga I kecil. Kita langsung ke persilangannya. P1-nya misalkan bulu ayam dengan bulu warnanya putih, ini untuk induk jantannya atau genotipnya adalah II besar CC besar, itu dikawinkan dengan ayam lehoran yang berbulu putih, namun dia memiliki genotip I kecil CC kecil. Lalu diperolehlah keturunan F1-nya yaitu I besar I kecil, C besar C kecil. Kemudian sesama F1 ini disilangkan. Jadi individu yang bergenotip I besar I kecil, C besar C kecil itu disilangkan dengan sesamanya. Nah, hasil keturunan F2-nya itu disajikan seperti dalam tabel ini. Caranya masih sama seperti yang persilangan epistasis pertama dan kedua tadi. Misalkan individu yang bergamet, misalkan gamet I besar dengan C kecil itu ketemu dengan gamet I kecil C besar, maka akan dihasilkan individu bergenotip I besar I kecil C besar C kecil atau fenotipnya adalah ayam yang memiliki bulu berwarna putih. Catatannya, gen C ini merupakan gen yang menghasilkan warna. Itu warnanya beda-beda ya, mungkin ada yang berwarna coklat muda dan seterusnya. Kemudian kalau yang gen C kecil itu merupakan gen yang tidak menghasilkan warna, artinya ayamnya ini memiliki bulu yang berwarna putih. Lalu ada gen I besar, yaitu gen yang menghalangi keluarnya warna. Gen ini disebut juga sebagai gen penghalang atau inhibitor. Jadi apabila individu tersebut memiliki gen I besar, maka dia tidak menghasilkan warna atau bulunya itu tidak akan berwarna atau berwarna putih ya. Lalu individu dengan gen I kecil itu akan menghalangi keluarnya warna juga.
Oh, mohon maaf, untuk yang individu yang memiliki gamet I kecil, maka dia itu warnanya tetap akan keluar, karena gen I kecil ini dia tidak menghalangi keluarnya warna. Sama dengan gen yang tadi C besar ya. Misalkan individu yang seperti ini nih, dia yang memiliki genotip I besar I kecil, C besar C besar. Nah, meskipun dia itu memiliki gen C C besar, yang artinya itu mampu menghasilkan warna, namun karena dia itu memiliki gen I besar yang berperan sebagai penghalang atau inhibitor, maka nanti individunya ini dia memiliki bulu yang tidak berwarna atau berwarna putih. Kemudian ada lagi, misalkan yang ini. Dia individu yang memiliki genotip II kecil, C besar, C kecil. Nah, seperti yang diketahui pada catatan ini, bahwa individu yang memiliki genotip II kecil, maka dia itu gennya itu tidak akan menghalangi keluarnya warna. Nah, karena warnanya ini tidak dihalangi, otomatis dia akan memiliki bulu yang berwarna. Entah bulunya itu berwarna coklat tua, coklat muda, hitam, dan seterusnya. Intinya dia itu berwarna atau tidak berwarna putih. Jadi kesimpulannya, gen C ini memengaruhi munculnya warna bulu. Jadi kalau individu ini memiliki gen C besar, dia itu sebenarnya berpotensi untuk memiliki bulu yang berwarna. Tetapi karena gen C besar ini ketemu dengan gen I kecil, I besar, yang mana gen I besar ini merupakan gen yang bersifat inhibitor atau penghalang, maka keturunan yang dihasilkan ini akan memiliki fenotip yang berbulu putih atau tidak berwarna. Dengan demikian, perbandingan F2-nya adalah sebesar 13 banding 3. 13 ini merupakan individu yang bulunya itu tidak berwarna atau memiliki warna putih, sedangkan yang 3 ini merupakan individu ayam yang bulunya itu berwarna. Entah berwarna coklat, hitam, dan seterusnya. Epistasi dan hipostasi sudah selesai, kita masuk ke penyimpangan jenis yang kedua, yaitu kriptomeri. Kriptomeri ini merupakan suatu kondisi di mana munculnya karakter gen dominan jika bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Contohnya adalah pada persilangan bunga Linaria marokana. Warna pada bunga Linaria marokana ini ditentukan oleh pigmen hemosianin, yang mana pigmen ini tentunya sangat peka terhadap pH atau derajat keasaman. Pigmen hemosianin ini akan berwarna merah apabila dia berada pada plasma yang asam, dan dia akan berwarna ungu apabila plasmanya ini bersifat basa. Plasma yang dimaksud di sini adalah plasma selnya ya. Jadi apabila tumbuhan tersebut memiliki plasma sel yang sifatnya asam, dia akan berwarna merah. Namun apabila dia memiliki plasma sel yang bersifat basa, dia akan memiliki bunga yang berwarna ungu. Warna ungu ini merupakan hal yang tidak biasa karena merupakan fenotip yang baru. Jadi warna ungunya ini diperoleh dari hasil persilangan dua sifat yang beda. Nah, kalau kita lihat pada persilangan ini, warna ungu ini dihasilkan dari persilangan bunga yang berwarna merah dengan bunga yang berwarna putih. Lalu dari mana munculnya sifat bunga ungu ini? Nah, seperti penjelasan di atas ini, bahwa munculnya warna baru ini terjadi akibat gen dominan bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Nah, kalau kalian perhatikan, ini kan gen yang dominan ini kan adalah gen yang A besar, kemudian ketemu dengan gen yang B besar. Nah, jadi gen dominan ketemu sama gen dominan, maka terciptalah atau terbentuklah karakter yang baru, yaitu bunga yang berwarna ungu. Oke, kita menuju ke persilangannya, yaitu P1-nya di mana bunga yang berwarna merah disilangkan dengan bunga yang berwarna putih, sehingga dihasilkan F1-nya bunga yang berwarna ungu. Kemudian P2-nya ini diperoleh dengan cara menyilangkan sesama F1-nya. Nah, F2-nya ini seperti yang disajikan dalam tabel ini. Dengan demikian, perbandingan fenotip F2-nya sebesar 9 banding 3 banding 4. Demikian tadi penjelasan kakak mengenai materi epistasi dan hipostasi serta kriptomeri. Simak penjelasan mengenai penyimpangan semu hukum Mendel lainnya pada video yang selanjutnya.